Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gojesto John Triwelai. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, dan Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang model memori jangka panjang, yaitu yang pertama jaringan semantik, yang kedua frames, dan yang ketiga script. Oke, jadi yang pertama ada jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan penggambaran grafis dari pengetahuan yang melibatkan hubungan antara objek-objek. Objek direpresentasikan sebagai simpul atau node pada suatu grafik berbentuk lingkaran, dan hubungan antara objek-objek dan faktor deskriptif dinyatakan oleh garis penghubung atau link atau garis lengkung yang berlabel. Nah, ini ada contoh dari jaringan semantik. Terdapat pemetaan ciri-ciri burung adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersayap, bisa terbang, dan kita diberikan keterangan, buatlah pola jaringan semantik untuk menggambarkan seekor burung berdasarkan peta ciri-ciri tersebut. Peta yang di atas ini ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah contoh jaringan semantik burung. Teman-teman bisa lihat keterangannya. Yang pertama, berkaki dua. Burung memiliki kaki yang berjumlah 2. Yang kedua, bisa terbang. Burung bisa terbang. Yang ketiga, bertelur, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, bersayap. Burung memiliki sayap. Yang kelima, ada yang bisa berkicau dan ada yang tidak. Sebagian dari spesies burung ada yang bisa berkicau, maupun ada juga yang tidak bisa berkicau. Sebagian dari spesies burung memakan biji-bijian, dan sebagiannya lagi memakan buah-buahan. Adapun juga sebagian yang memakan bangkai ataupun makhluk yang sudah mati. Next. Yang kedua ada frames. Frames dipandang sebagai struktur data statik yang digunakan untuk merepresentasikan situasi-situasi yang telah dipahami dan stereotype. Frame digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan, stereotype atau pengetahuan yang didasarkan kepada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman masa lalu. Frame berupa kumpulan slot-slot yang merupakan atribut untuk mendeskripsikan pengetahuan berupa kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen lain. Frame digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan deklaratif. Contohnya, frame pohon, spesies dari tumbuhan. Jadi pohon ini spesies dari tumbuhan. Jumlah batangnya itu integer ya atau 1. Jenis kulitnya halus, model daunnya jenis pohon jarum berganti daun. Bentuk daun sederhana, berlekuk, dan juga campuran. Yang kedua, frame pohon perdu. Spesialis dari pohon perdu ini adalah pohon. Jumlah batangnya 3, jenis kulitnya halus, model daunnya berganti daun, bentuk daunnya itu sederhana, dan juga berlekuk. Setiap frame individual dapat dipandang sebagai struktur data yang merecord berisi informasi yang relevan dan entitas-entitas stereotype.
Slot-slot dalam frame dapat berisi informasi identitas frame, hubungan frame dan dengan frame lain, penggambaran persyaratan yang dibutuhkan frame, informasi prosedural untuk menggunakan struktur yang digambarkan, informasi default frame, informasi terbaru. Yang ketiga ada script. Script merupakan representasi terstruktur yang menggambarkan urutan stereotip dari kejadian-kejadian dalam sebuah konteks khusus. Script mirip dengan frame. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, script menggunakan serangkaian slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Adapun elemen script yang tipikal yaitu satu kondisi masukan, menggambarkan situasi yang harus dipenuhi sebelum terjadi suatu peristiwa yang ada dalam script. Yang kedua, prop, mengacu kepada objek yang digunakan dalam urutan peristiwa yang terjadi. Nah, yang ketiga ada role. Role yaitu mengacu kepada orang-orang yang terlibat dalam script. Yang keempat, hasil atau kondisi yang ada sesuai peristiwa dalam skrip berlangsung. Yang kelima ada track, mengacu kepada variasi yang mungkin terjadi dalam skrip tertentu. Yang keenam ada scan, menggambarkan urutan peristiwa aktual yang terjadi. Contoh dari skrip yaitu skrip restoran. Yang pertama ada jalur atau track yang tadi tuh. Tracknya itu yaitu fast food restoran. Peran atau rules-nya yaitu tamu dan juga pelayan. Pendukung atau prop, counter, baki, makanan, uang, serbet, garam, merica, kecap, dan lain-lain. Kondisi masukannya, tamu lapar dan tamu punya uang. Adegan atau scan yang pertama masuk. Tamu parkir mobil, tamu masuk restoran, tamu antri, tamu baca list menu, dan mengambil keputusan tentang apa yang akan diminta. Scan kedua, pesanan. Tamu memberikan pesanan pada pelayan mengambil pesanan dan meletakkan makanan di atas baki, tamu membayar. Adegan ketiga, makan. Tamu mengambil serbet, sedotan garam dan lain-lain, tamu makan dengan cepat. Adegan keempat, pulang. Tamu membersihkan meja, tamu membuang sampah, tamu meninggalkan restoran, tamu naik mobil dan pulang. Hasilnya adalah tamu merasa kenyang, tamu senang, tamu kecewa, tamu sakit perut. Keistimewaan skrip yaitu yang pertama, skrip menyediakan beberapa cara yang sangat alami untuk merepresentasikan suatu informasi yang lazim dengan masalah yang bersumber dari sistem AI dari mula. Yang kedua, skrip menyediakan struktur hierarki untuk mempresentasikan informasi melalui inklusi subskrip dengan skrip. Ini dia referensi yang saya pakai. Yang pertama dari jaringan semantik, ini linknya. Dan yang kedua, frame dan script, ini linknya. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.